Masya Allah. Ya berapa? Saya beli makan setengah 10 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul Alaq ayat 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, kemarin kita sudah bahas innal insana la yatagha. Kebanyakan manusia itu melampaui batas. Ar-ra'austagna, mereka melihat dirinya sudah kaya, tidak butuh lagi bantuan Allah, sombong. Padahal ila rabbika ruj'a. Kita semua setinggi apapun derajat kita, jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, ya, sehebat apapun kekuatan kita, sehebat apapun kecerdasan kita, semuanya kembali kepada Allah. Ara'aital ladzi yanha. Ini sebetulnya ayat diturunkan untuk siapa? Abu Jahal. Dan juga diturunkan ya, sebagai pelajaran juga buat kita. Ara'aital ladzi yanha. Coba lihatlah, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad alladzi yanha, mereka yang melarang. Melarang apa? Abdan. Melarang seorang hamba idza shalla, ketika ingin melaksanakan salat. Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah, para sahabat Rasulullah, mereka hidup pada zamannya, ya. Tapi turunan-turunannya masih ada. Rasulullah memiliki pewaris para nabi, memiliki pewarisnya siapa? Para ulama. Begitu juga para sahabat, sama. Abu Jahal pun juga sama, punya turunannya. Namanya sih bukan Abu Jahal, tapi namanya bukan Abu Jahal, tapi memiliki karakter seperti Abu Jahal. Apa salah satu karakter Abu Jahal? Lihatin, dia congkak, merasa kaya, merasa nggak butuh pertolongan Allah. Kemudian, alladzi yanha 'abdan idza shalla, mereka melarang hamba untuk melaksanakan sholat. Tafsir Al-Quran, tafsir ayat ini ya, menggambarkan pada saat itu ketika Abu Jahal melarang Rasulullah SAW untuk sholat di depan Ka'bah langsung. Dihalangi. Berat perjuangan Rasulullah untuk memperebutkan kekuasaan ya, di Makkah. Oh, melawan Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh kota Makkah saat itu, gembongnya, pentolannya. Kalau udah disebut Abu Jahal, udah. Sebut Abu Lahab, selesai. Nggak ada yang berani macam-macam. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga dulu tidak melawan, hanya menunjukkan, mengajarkan akan adanya Islam. Terus menunjukkan bagaimana cara ibadah kepada Tuhan dengan baik dan benar, dan Tuhan mana yang berhak dan wajib untuk disembah. Hanya menunjukkan, tapi itu pun mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Lagi sujud dilemparin kotoran unta, jeroan, bukan kotoran, jeroan. Tahu jeroan yang isinya ada apa tuh? Ada usus, ada apa lagi? Ada hati, jeruan penuh lah full. Karena kalau di sana ditarik di Timur Tengah secara umum, kalau mereka nyembelih hewan, baik kambing, dari mulai ayam, kambing, sapi, kebo, onta, semuanya yang dimakan dan dimasak cuma dagingnya. Kaki, kepala dibuang, jeruan dibuang. Di Indonesia aja habis tak tersisa. Semua dimasak, sampai ke kuku-kukunya juga dimasak. Cuma di Indonesia, di Timur Tengah nggak ada. Bahkan kaki bawah pun, betis itu dibuang mereka. Jadi kaki yang namanya kaki itu paha atas. Yang dimakan cuma paha atas sama tulang rusuk itu. Tulang rusuk juga dianggap ya resesan lah. Ya kalau kita kan sampai tulang rusuknya, tetelannya,
kakinya, kukunya, palanya, otaknya, matanya, lidahnya, kulitnya. Ya kan? Soto babat apa isinya? Dalamannya kan diolah semua. Di Timur Tengah nggak dibuang. Nah, kotoran ontak tersebut, dalaman ontak tersebut diambil, kemudian dilemparkan di punggungnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Dan itulah perjuangan Rasulullah. Rasulullah marah, enggak. Balas juga enggak. Ketika Rasulullah dari rumahnya ke Masjidil Haram, pengen ke masjid, diludahin tiap hari. Ludahin. Rasulullah balas enggak, diludahin. Ya. Tidakkah engkau melihat ada seseorang yang congkak yang berlebihan melarang seorang hamba melaksanakan sholat? Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la at'anna ala unuki. Bahkan Abu Jahal sampai mengeluarkan statement, kalau sampai saya lihat Muhammad sholat nih, saya tahu Muhammad sholat, la at'anna ala unuki. Maka saya akan tarik, saya penggal kepalanya. Orang dulu sadis, ya. Penggal beneran. Kalau mau nyakitin orang nggak pakai tusuk, penggal. Ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian Allah memberikan pernyataan, sebetulnya yang paling benar, yang patut untuk diikuti adalah si hamba yang sholat ini kana 'alal huda, berada dalam hidayah petunjuknya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad minoritas dan kebanyakan membenarkan tindakannya Abu Jahal. Ada yang setengah-setengah, ini yang benar yang mana? Abu Jahal di posisi benar mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza dan lain sebagainya, atau Nabi Muhammad ini yang membawa ajaran baru, bingung. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah engkau melihat hamba tersebut yang berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Au amara bittaqwa, atau hamba tersebut memerintahkan agar senantiasa bertakwa, tidak mengganggu satu sama lain, bertakwa, beribadah kepada Allah, memurnikan akidahnya bil ikhlasi wat tauhid, da'iyan ilal huda war rasyadi, mengajak ke jalannya Allah dengan baik dan benar, tanpa ada cacian, tanpa ada makian, tanpa ada paksaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dan tidakkah engkau melihat ada hamba-hamba Allah yang mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan mendustakan Allah. A'rada 'anil iman, berpaling dari keimanan kepada Allah. Jadi di sini Allah bercerita tentang kondisi saat itu. Ada sosok Nabi Muhammad SAW yang bertakwa, beribadah kepada Allah, ikhlas. Ya. Kemudian ada sosok lagi seperti Abu Jahal yang sukanya ganggu, sukanya menzalimi dan menghalangi hamba yang baik ini untuk berbuat baik. Ya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berpikir, kira-kira mana yang baik, siapa yang benar. Pokoknya lihat aja, man alladzi amara bittaqwa, siapa yang memerintahkan, yang mengajak agar bertakwa, bersikap baik. Itulah. Ada yang mendustakan Al-Quran, kondisi yang luar biasa. Ketahuilah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu bahwasanya annallaha yara, Allah melihat apapun yang mereka perbuat kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Kalla
Janganlah berbuat seperti itu. Abu Jahal, Muhammad itu juga gitu-gitu juga ponakanmu. Ya. Muhammad itu nabi. Jangan seperti itu. Jangan terlalu berlebihan dalam mendzalimi, dalam berbuat kejahilan. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau kamu terus seperti itu, Masya Allah, lanasfa'an bin nasiyah. Kalau kamu gak berhenti, wahai Abu Jahal, kamu gak berhenti ganggu Nabi Muhammad, wahai Abu Jahal, kamu gak berhenti berbuat kezaliman, lanasfa'an bin nasiyah, akan kami lemparkan kamu ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Masya Allah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Cemplungin ke dalam neraka zabaniyah. Kalla la tuti'hu. Udah, kesimpulannya gampang. La tuti'hu. Jangan kau ikuti, jangan kau dengerin apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Jangan terprovokasi dengan kalimatnya Abu Jahal. Pokoknya istiqomah aja ibadah, udah. La tuti'hu wasjud waqtarib. Terus langkah apa yang harus diambil menyikapi kezalimannya Abu Jahal beserta komplotannya? Udah, jangan balas caciannya, jangan balas perbuatannya. Pokoknya istiqomah saja, wasjud waqtarib, dan sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Udah, selesai. Itu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika banyak kezaliman, banyak orang-orang yang menghalangi. Selesai. Gak usah dibalas. Wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wadib ala sujudika wa sholatika, istiqomahin dalam sujudmu, dalam sholatmu. Wa taqarrab bidzalika ila rabbik, dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbanyak sujud dan berbanyak sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apapun itu. Siapa yang tidak butuh pertolongan Allah? Saya tanya. Semua dari kita butuh pertolongan Allah. Hanya saja kebutuhannya masing-masing berbeda sesuai dengan keadaan. Yang masih sekolah butuh pertolongan Allah dan dimudahkan sekolahnya, ujiannya, lulus, ya, bisa masuk universitas favorit. Yang udah ya, masuk ke kuliah, ya, butuh pertolongan Allah agar cepat-cepat selesai skripsinya, dapat pekerjaan, gitu. Butuh pertolongan Allah dalam usahanya, biar dilancarkan usahanya, gitu kan. Semuanya butuh pertolongan Allah. Dan solusinya wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini kalimat wasjud waqtarib adalah ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Apa ayat sajadah? Ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kadang-kadang kalau kita baik dibacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah ketika wasjud waqtarib disunahkan untuk sujud. Siapa? Yang membaca dan yang mendengar sama. Sunnah untuk sujud. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat gimana? Ya setelah wasjud waqtarib langsung sujud, nggak usah pakai ruku, langsung sujud. Baca doa. Allahu Akbar. Habis itu sunnahnya kalau di akhir surat itu baca surat pendek, baca Al-Falaq atau baca An-Nas atau baca Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Habis itu baru ruku, tidak lanjut. Kalau di luar sholat bagaimana? Wasjud waqtarib, hadap kiblat, ya, takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sujud.
Habis sujud, baca doanya, bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada caranya. Sujud tilawah, sujud syukur, ada caranya. Kalau di luar sholat, sujud tilawah, sujud syukur sama, posisinya seperti ibadah. Jadi wajib juga sesuai sebagaimana kewajiban kita saat sholat. Wajib menutup aurat, wajib suci dari hadas, terus wajib menghadap kiblat, baik sujud tilawah maupun sujud syukur. Banyak kita dapatin, apalagi sering kita di televisi itu, ketika ada orang mendapatkan anugerah kenikmatan, menang, gol misal, ditentukan menang, langsung sujudnya kemana John? Ngadepnya ngadep kemana? Sujud ngadep ke wasit? Apa ngadep ke lawan? Apa sujudnya ngadep ke gawang? Sah apa enggak sujudnya? Enggak sah. Bahkan kalau mau sujudnya diniatin sujudin gawang, musyrik. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, ente punya wudu enggak waktu sujud? Ya. Yang ketiga, aurat ente ketutup kan lagi pakai pakaian bola. Kebuka aurat. Perempuan juga sama. Pakai jilbab enggak dengan rambut terurai, dapat pengumuman memenangkan nominasi. Langsung sujud syukur. Sujudnya ngadep ke penonton. Auratnya kebuka. Ada wudu apa enggak? Wallahu a'lam. Sah apa enggak? Sujudnya tidak sah dan juga dosa. Dosa. Loh, kan bersyukur. Iya, tapi ada caranya bersyukur itu. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Allah. Sama halnya orang sujud tilawah maupun sujud syukur tanpa memenuhi syaratnya, misal suci enggak, atau dia enggak suci, atau dia enggak menutup aurat, atau enggak menghadap kiblat, itu kan enggak memenuhi syarat, dosa. Sujudnya enggak sah dan dosa. Sama halnya orang ya yang enggak punya wudu di sholat, sholatnya enggak sah dan juga dosa. Atau udah tahu pakaiannya bolong tetap sholat, ya enggak sah, sholatnya enggak sah, dosanya dapat. Itu hukumnya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa lebih baik lagi dalam memahami agama dan bisa menjalankan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan ajaran guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir